Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianingsih. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang problematika dan evaluasi implementasi UBD untuk elaborasi pemahaman topik 7, perancangan dan pengembangan kurikulum. Nah, di sini dalam problematika dan evaluasi implementasi UBD ini ada beberapa permasalahan dan solusi yang dihadapi oleh pihak sekolah atau warga sekolah. Yang pertama sebagai stakeholder. Nah, di sini ada beberapa permasalahan jika UBD diterapkan di sekolah sebagai stakeholder. Yang pertama, menyesuaikan kembali program kerjasama dengan sekolah, keterbatasan transfer dalam pembelajaran, dan sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran kurikulum UBD yang masih kurang. Nah, untuk solusinya ini ada 3 juga. Yang pertama, berpegang teguh pada prinsip kerjasama dan tujuan bersama, memberikan pelatihan yang kontekstual sehingga dapat diaplikasikan secara menyeluruh, dan yang terakhir yaitu Dinas Pendidikan harus menyediakan sarana dan prasarana di sekolah untuk menunjang implementasi kurikulum UBD. Selanjutnya sebagai kepala sekolah. Nah, untuk kepala sekolah, adapun permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya pengetahuan terhadap kerangka UBD. Terus implementasinya membutuhkan waktu yang lama untuk melihat hasil, sekitar 5-9 tahun. Selanjutnya membutuhkan sarana prasarana yang memadai untuk memberikan pengalaman belajar yang maksimal kepada sekolah yang maksimal. Nah, yang selanjutnya, kepala sekolah harus melihat kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum dengan kerangka UBD. Adapun solusinya yaitu memberikan pelatihan kepada guru tentang kerangka UBD, mulai dari define hingga evaluasi. Selanjutnya, melakukan monitoring dan evaluasi terkait kinerja guru dalam melaksanakan UBD, dan yang terakhir, menggunakan dana sekolah atau dana dari berbagai sumber untuk menambah sarana dan prasarananya. Selanjutnya sebagai wakil kepala kurikulum. Permasalahan yang dihadapi kurangnya pemahaman dan sulitnya merencanakan perencanaan kurikulum kerangka UBD, mempunyai desain yang berbeda dengan desain kurikulum yang biasanya yaitu backward design. Nah, selanjutnya kurangnya referensi bagi wakil kurikulum untuk menyediakan pelatihan bagi guru karena tidak banyak sekolah yang menerapkan kurikulum kerangka UBD. Dan yang terakhir, tingginya standar kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Adapun solusi untuk permasalahan yang tadi, yang pertama, wakil kurikulum dengan kepala sekolah mendampingi guru dengan membuat kelompok kecil untuk merencanakan UBD sebagai tujuan supaya mencapai tujuan jangka panjang begitu. Selanjutnya mengikuti pelatihan untuk mempelajari tentang desain dalam kerangka UBD, terus memberikan pelatihan untuk guru dengan memanfaatkan sosial media pastinya seperti YouTube dan internet sebagai referensi karena sudah banyak sekali tentang kurikulum kerangka UBD ini di internet. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu menyesuaikan capaian pembelajaran dengan tingkat pemahaman dan kemampuan peserta didik. Nah, ini ada permasalahan yang dihadapi oleh guru. Yang pertama, guru tidak memiliki banyak referensi terkait penggunaan kurikulum kerangka UBD, memerlukan analisis mendalam terkait karakteristik peserta didik untuk menentukan hasil yang diinginkan, membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan perancangan penilaian, dan yang terakhir, tidak semua aspek pemahaman dapat diterapkan pada peserta didik. Untuk solusinya, yang pertama, mengikuti pelatihan atau workshop untuk memperdalam pemahaman tentang kurikulum kerangka UBD, kolaborasi, refleksi, dan evaluasi dengan pemangku kebijakan dan warga sekolah secara rutin untuk mengetahui hasil dari pengimplementasian kurikulum UBD ini. Nah, yang terakhir, guru harus belajar manajemen waktu sehingga memiliki waktu yang cukup untuk merancang kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, ini tuh masalah yang dihadapi oleh siswa. Yang pertama, peserta didik kesulitan dalam beradaptasi dengan kerangka UBD. Terus, peserta didik dituntut aktif selama proses pembelajaran. Terakhir, standar kompetensi dalam UBD sangat kompleks, yaitu mampu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, mampu memiliki perspektif, mampu memahami kemampuan diri, dan memiliki empati.
Adapun untuk solusinya itu sekolah melakukan sosialisasi mengenai kerangka UBD ini untuk peserta didik. Selanjutnya, guru memberikan kegiatan pembelajaran yang dapat menambah rasa semangat peserta didik ketika belajar, sehingga semua peserta didik itu dapat aktif. Misalnya bisa melalui diskusi, kerja kelompok, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu menyesuaikan tingkat pemahaman sesuai dengan capaian atau standar kompetensi yang harus dihadapi. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang implementasi dan evaluasi kerangka UBD. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.